Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama lanjutkan untuk pembelajaran kita pada kali ini, melanjutkan topik yang sebelumnya tentang hakikat tauhid part 5. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, apa yang sudah kita bahas tentang hakikat tauhid, bahwasanya di pertemuan kita yang sebelumnya bahwa agama para rasul adalah sama. Maka di situ kita bisa melihat bahwa di Quran surat 5 ayat 82 sampai 83 kita akan mendapati ada kesamaan yang sangat dekat, persahabatan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Nasrani, yaitu para pengikut Nabi Isa. Maka hakikatnya orang Nasrani tersebut adalah Islam. Nah, maka Rasulullah mengingatkan ketika nanti setelah Rasulullah kembali ke sisi Allah, kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengikuti Alkitab dan sunnahnya. Jadi kita mencari agama yang benar menurut pandangan Allah, mencari orang yang berilmu, yang mewarisi ilmu para Rasul, para Nabi. Tentu siapa yang lebih mengetahui, yaitu Allah. Maka kita mohon untuk dipertemukan, untuk bisa membenarkan. Maka itulah inti dari Quran surat 3 ayat 81. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita mengetahui bahwa pada hakikatnya semua ajaran Rasul adalah sama, hakikatnya adalah tauhid, berusaha memperkenalkan Allah, memperkenalkan jalan keselamatan untuk mensucikan jiwa kita. Nah, maka kita tidak boleh merasa saling benar, kita harus saling menghormati. Maka di sini Allah melarang kita, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara-cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Nah, ini kuncinya, kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Nah, rata-rata kita hanya mempercayai pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kami, yaitu pada masa Rasulullah Muhammad. Nah, bagaimana penjelasannya ayat-ayat Al-Quran ketika kita kesulitan? Maka Allah menambahkan ilmu, kitab-kitab yang diturunkan, keterangan-keterangan yang diturunkan sekarang, yang tentu tidak akan bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Maka kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengikuti ajaran tauhid sebagaimana para rasul yang terdahulu dan yang diturunkan kepadamu. Jadi kita meyakini tadi. Maka di pertemuan kemarin kita melihat bahwa Ustaz Adi Hidayat bisa memperkenalkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad pada hakikatnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul yang terdahulu, baik itu Rasul Musa di Perjanjian Lama ataukah di Rasul Isa di Perjanjian Baru. Jadi selalu membenarkan kitab yang sebelumnya. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri.
Maka di sini kita kembali lagi di Quran surat 39 ayat 3, ingatlah bahwa kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Jadi kita berusaha sungguh-sungguh memurnikan ketaatan pada Allah, bersih dari syirik. Nah, apa yang selanjutnya? Kita berusaha untuk mendengarkan, mempelajari Al-Quran, Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena kebanyakan dari umat Islam mempelajari kitab-kitab yang lain, tidak langsung berusaha mentadaburi Al-Quran, tidak mencari orang-orang yang bisa menerangkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Ketika mereka mendiskusikan Al-Quran, malah dikatakan mengikuti hawa nafsu. Justru ketika kita tidak mau mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka di situ adalah menuruti hawa nafsu. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Jadi orang-orang non-muslim juga dari negara-negara Eropa berusaha membuat orang-orang Islam hanya membaca dalam bahasa Arab saja, agar tidak mengerti terhadap Al-Quran, agar mudah dikalahkan, agar mudah dibohongi, sehingga dirinya menjadi yang berkuasa di dunia. Maka di sini kita ingat kembali bahwa Rasulullah mengingatkan kita untuk berusaha mencari orang. Nah, ketika kita nanti sudah menemukan orang tersebut yang bisa menerangkan ilmu sebagaimana apa yang diterangkan Rasulullah, maka kita harus membenarkannya. Ciri-cirinya seperti apa? Mengajarkan tentang akhlak yang mulia, mengajarkan tentang ajaran keselamatan, menerangkan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang sebelumnya tidak kita pahami. Maka Rasulullah mengingatkan, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk, Imam Mahdi tadi. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Nah, tentu setelah kita dibacakan Alkitab atau Al-Quran, maka ketika kita mengakui, kita mohon untuk disibgoh atau disucikan rohani kita. Nah, setelah disibgoh tersebut, maka akan ada perjanjian antara rohani kita disaksikan oleh Rasul dan para malaikat. Kemudian kita membenarkan. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama. Nah, di sini maka kita berusaha meyakini ajaran yang diturunkan kepada para rasul, yaitu sama sebagaimana di Quran surat 2 ayat 2-6, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada kitab semuanya yang telah diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Quran? Tentu akan didukung oleh penjelasan dari Allah. Contohnya seperti apa? Di Quran surat 2 ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami. Nah, ini berlaku kapan? Apakah hanya di masa lalu? Tentu ini selalu berlaku sepanjang masa. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Kita bisa membedakan mana yang perkataan Al-Quran, wahyu dari Tuhan, ataukah yang hadis, perkataan dari orang. Maka yang kemarin bisa kita ketahui dari susunan bahasa. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi tidak akan mampu baik itu jin ataukah manusia untuk membuat ayat semisal Al-Quran atau wahyu dari.
Di Quran surat 10 ayat 37 sampai 38. Tidaklah mungkin Alkitab atau Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Alkitab atau wahyu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan Dia membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan mereka mengatakan, Dia telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran, mereka tidak akan mampu membuat yang semisal. Jadi ini sudah suatu keniscayaan. Jadi hadis itu berbeda susunannya, bahasanya dengan Al-Quran. Kenapa kita bisa membedakan? Karena kita punya rohani dan kita sudah bersaksi sebelum kita lahir, yaitu waktu di kandungan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau Alkitab? Itu punya kesamaan susunan bahasanya, karena pembuatnya adalah langsung dari Allah yang Maha Pencipta, Maha Santun, Maha Tinggi, Maha Agung, bukan dari makhluk. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalam ayat-ayat tadi. Nah, kemarin kita sudah coba lihat dalam rekaman video bahwa tidak ada pertentangan. Jadi semua itu mendukung. Kitab yang sekarang akan membenarkan kitab yang sebelumnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, dari para orang-orang beriman yang mengikuti ajaran para nabi. Kita apakah termasuk orang yang beriman menurut pandangan Allah ataukah mengaku yang beriman? Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang yang membenarkan, seorang yang diberi petunjuk, yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku? Terhadap yang demikian itu, mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, wahai para nabi atau orang-orang beriman, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah, mudah-mudahan kita bisa yakin terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di sekarang ataukah yang di dalam Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, dan senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kita untuk teguh di jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.